Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Sokib. Kita akan belajar tentang basis data. Tentunya kita belajar basis data ini. Pertemuan sebelumnya penjelasan basis data, kegunaan dan manfaat sudah dijelaskan. Ini adalah langkah kerja pembuatannya. Untuk basis data yang perlu atau yang kita pahami dalam penulisan database, di sini tip amannya adalah yang pertama, database tidak boleh mengandung data ganda atau redundant data dan sifatnya unik. Yang kedua, untuk besar ukuran data pada database hendaknya dibuat seminimal mungkin. Kemudian yang ketiga, penamaan database bersifat case sensitif. Kemudian yang keempat, nama database maksimal 64 karakter. Kemudian yang kelima, hindari penggunaan karakter khusus seperti AOU ini bisa bermasalah dalam sistem operasi yang lain. Kemudian yang keenam, penamaan database terdiri dari huruf, angka, dan underscore. Hindari penggunaan spasi. Kemudian nanti dalam perancangan database kita akan menggunakan kata kunci database untuk pertemuan kali ini. Yang pertama adalah yang nanti kita pakai perintahnya create untuk membuat. Di sini untuk membuat tabel, untuk membuat database, membuat view, trigger, prosedur itu dengan perintah create. Kemudian yang kedua, kita menggunakan database atau dengan perintah use. Dan yang ketiga, kita gunakan perintah drop untuk menghapus database. Nah, untuk kata kunci ini kita akan gunakan pada pertemuan kali ini. Kemudian nanti kita akan membuat database penjualan, DB penjualan. Kemudian kita juga akan menggunakan DB penjualan, dan kita juga akan menghapus database penjualan itu. Sebelum masuk ke materi atau pembuatan database ini, kita akses terlebih dahulu SAMPP dengan klik folder. Kita masuk ke dalam direktori C, kita pilih SAMPP. Kita pilih SAMPP control. Nah, di sini kita harus mengaktifkan Apache dan mengaktifkan MySQL. Kemudian kita close. Kita akan masuk ke dalam command prompt untuk mengakses MySQL tersebut. Caranya kita pilih start dari Windows ini, kemudian kita pilih Windows System, kita pilih command prompt. Nah, selain dari start, kita juga bisa mengaksesnya lewat klik start, kemudian kita ketikkan cmd, setelah itu kita enter. Kita akan mengakses MySQL ini. Atau juga kita bisa menggunakan dengan tombol gambar Windows yang ada di papan keyboard, kemudian bersama dengan R.
ketikkan di sini cmd, kemudian kita oke. Sama, kita akan masuk ke command prompt. Jadi lembar kerja inilah yang nanti kita gunakan untuk membuat database. Oke, kita masuk ke area SQL. Kita pindah direktori RPL ini, kita ngakses ke direktori C dengan perintah cd, kemudian kita ketikkan c.2 backslash enter, kemudian kita ketikkan cd sampai p, kemudian kita enter dulu cd MySQL, kita enter cd bin, kita harus mengarah ke folder bin, kita enter. Nah, ini nanti kita masuk ke MySQL nya ya, dengan perintah MySQL main u root, kita enter. Nah, kalau seperti ini berarti kita menggunakan MySQL tanpa password. Oke, bagaimana kalau kita mengaksesnya lewat password? Kita ulangi, kita close ini, kita kembali ke tadi cmd, kita akan mengakses ulang ini dengan cd. Kalau tadi cdc backslash, tetapi di sini saya gunakan titik-titik untuk mengakses folder sebelumnya. Kita enter, cd lagi, kita enter, kita mengambil folder C. Setelah itu kita gunakan cd sampai p, kemudian MySQL, kemudian bin. Setelah itu kita enter. Kemudian di sini kita akan mengakses SQL dengan password. Perintahnya MySQL main u root. Nah, untuk password kita gunakan main password, main p. Kita enter. Nah, kalau MySQL kita sudah di setting password, nah di sini kita masukkan password. Tapi kali ini untuk MySQL ini tidak menggunakan password, jadi langsung kita enter. Nah, area inilah yang nanti kita buat database, tabel, view, trigger, prosedur, dan fungsi. Kemudian kita akan membuat database dengan nama database penjualan. Kita gunakan create database, kemudian nama databasenya. Di sini databasenya namanya DB penjualan. Kemudian kita enter. Nah, ini berarti database penjualan sudah kita buat. Untuk cek bahwa database itu sudah tercipta atau sudah masuk ke dalam kolom database, kita perintahkan show. Show ini untuk menampilkan database yang ada di MySQL ini. Karena sifatnya jamak, databasenya kita gunakan S. Nah,
Ini DB penjualan sudah muncul atau sudah masuk. Kemudian kita akan menggunakan database ini. Untuk menggunakan database ini, untuk mengaksesnya kita gunakan use DB penjualan. Nah, disinilah DB penjualan ini sudah terakses. Jadi nanti kita membuat tabel, membuat view, membuat trigger, prosedur berada di area database. Kalau ini belum masuk ke area, masih non. Kalau di sini sudah masuk. Kemudian kita drop database ini, kita gunakan perintah drop untuk menghapus database. DB penjualan. Kemudian kita cek apakah database yang sudah ada di sini. Kemudian kita gunakan perintah drop, masih ada atau sudah hilang. Karena di sini drop, kita harus hati-hati menggunakan perintah drop ini, karena drop ini akan menghapus database maupun tabel yang sudah kita buat. Jadi kalau databasenya sudah memiliki banyak tabel, kemudian kita gunakan perintah drop, tentunya kita akan rugi karena database ini akan hilang. Kita show database. Nah, database penjualan sudah tidak berada di kolom database ini. Berarti perintah drop database ini berhasil dilakukan. Jadi database ini sudah terhapus. Demikian untuk materi database kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membuat tabel dan fil-fil yang ada di dalam tabel itu. Kemudian kita juga akan mengubah atau menambah fil dalam tabel jika ada perubahan atau ada penambahan dalam fil pada tabel. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.